warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Nadira. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial untuk menggunakan aplikasi olah data SPSS untuk menguji validitas sebuah kuesioner angket yang telah disebarkan kepada responden. Nah, sebelum kita masuk ke tutorialnya, mari sama-sama kita ketahui apa itu uji validitas. Nah, jadi uji validitas itu merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau keabsahan suatu instrumen. Nah, dia dianggap sebagai kuesioner yang valid apabila telah memenuhi persyaratan, yaitu membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Nah, jadi jika apabila R hitung itu lebih besar dari R tabel, maka dikatakan valid. Dan jika R hitung lebih kecil, maka dikatakan tidak valid. Nah, apa sebenarnya R hitung dengan R tabel ini? Akan kita jelaskan bersamaan dengan tutorialnya. Nah, yang kedua, nilai signifikansinya sig lebih kecil dari 0,005. Nanti saya juga akan jelaskan. Nah, bentuk R tabel itu adalah seperti ini. Ini merupakan ketentuan, merupakan bentuk dari R tabel. Nah, langsung saja kita ke tutorialnya. Untuk menguji validitas ini yang beberapa kita siapkan adalah data rekap dari hasil pernyataan yang telah dijawab oleh responden. Nah, di sini ada pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3, sampai pernyataan 5 yang terdiri atas 35 responden. Nah, selanjutnya yang harus kita siapkan adalah SPSS itu sendiri. Bentuk SPSS seperti ini. Hampir sama seperti Excel, yaitu terdiri dari tabel-tabel. Nah, pertama kita pergi ke Excel. Data dari rekap ini kita blok datanya saja sampai habis. Untuk nomor responden dan pernyataannya tidak perlu di-copy, hanya datanya saja. Kita tekan Ctrl C. Kemudian kita pergi ke SPSS dan melakukan paste. Kan Ctrl V atau paste. Bentuknya seperti ini, teman-teman. Nah, jika judulnya adalah var 001 sampai var 006, kita bisa ganti menjadi pernyataan 1 sampai pernyataan 5 dengan pergi ke variabel view yang ada di bawah. Ini kita ganti. var 001 menjadi P1 dan seterusnya. Namun, kita bisa langsung ganti semua dengan memblok semua name ini. Lalu, kita tekan Ctrl F. Kita replace namanya. Dari yang tadinya var 00 menjadi pernyataan. Kita ganti menjadi P. Kemudian kita tekan replace all. Maka otomatis semuanya akan terganti seperti ini. Nah, karena pernyataannya 5, maka pernyataan 6 ini merupakan total. Judulnya adalah total. Lalu kita pergi ke data view. Jika teman-teman melihat di belakang ini ada 000, tidak perlu khawatir karena ini tidak ada pengaruhnya. Kita juga bisa mengganti atau menghilangkan 00 tersebut dengan ini. Pergi ke variabel view dengan mengganti menjadi 0. Semua kita ganti 0. Kemudian kita ke data view. Nah, bentuknya akan menjadi seperti ini. Jika ingin menguji analisis atau uji validitas tadi, pergi ke analis, kemudian ke correlates bivariate. Ini, kemudian kita Ctrl A. Tabel yang di sini kita pindahkan ke kanan dengan blok semuanya. Dengan menekan Ctrl A, kemudian pindahkan ke kanan. Kita klik OK. Nah, ini merupakan bentuk dari R hitung, maaf. Ini merupakan bentuk dari R hitung yang akan kita bandingkan dengan R tabel. Nah, R tabel dan ada R hitung. Kita bandingkan. Tadi katanya persyaratannya kita harus membandingkan R hitung dengan R tabel. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka dikatakan valid. Kita lihat pernyataan pertama. Respondennya ada 35. Nah, teman-teman, di sini pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3, dan seterusnya. Ini merupakan R hitung. Ini nilai signifikansi.
kemudian ini N, jumlah responden. Nih, kemudian kita lihat di 35 responden. Ini teman-teman, sebelah kiri ini, saya lingkari. Ini merupakan nilai taraf signifikansi 5% pada jumlah 35%. Pada 35 responden, maaf. Jika respondennya 35 dengan taraf signifikansi 5%, maka angkanya 0,334. Nah, dikatakan valid jika R hitung pada pernyataan 1 lebih tinggi daripada R tabel. Sedangkan kita lihat pada pernyataan 1, R hitungnya lebih rendah daripada R tabel. Kemudian signifikansinya kita lihat. Syaratnya tadi adalah kurang dari 0,05. Sedangkan signifikansi pada pernyataan 1, dia lebih dari 0,05. Maka pernyataan 1 ini dianggap tidak valid. Begitu juga yang kedua, R hitungnya lebih kecil daripada R tabel. Signifikansinya juga lebih besar daripada 0,05. Lalu kita pergi ke pernyataan ketiga. Jika kita lihat R hitungnya 0,730, lebih tinggi kan daripada R tabel? Maka kita lihat signifikansinya. Tadi kurang dari 0,05, sedangkan di sini signifikansinya lebih kurang atau kurang dari 0,05. Maka pernyataan yang ketiga dianggap valid. Pernyataan keempat juga sama, dianggap valid karena R hitungnya lebih tinggi daripada R tabel. Nilai signifikansinya juga 0,01. Maka pernyataan 3, pernyataan 4 dianggap valid. R5 kita lihat, sama saja R hitungnya lebih tinggi daripada R tabel. Sedangkan signifikansinya kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan pernyataan 1, pernyataan 2 dianggap tidak valid. Pernyataan 3, 4, dan 5 merupakan pernyataan yang valid. Nah, segitu saja tutorial untuk menguji atau melakukan uji validitas terhadap sebuah kuesioner angket yang telah disebarkan kepada responden. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya berikan dan sampaikan mengenai tutorial kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.